Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa ke-17 tahun B, 28 Juli 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup bagi mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Sebab seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda dan mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang telah datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Membaca dan mendengarkan kisah Injil hari ini, saudari-saudara, kita boleh menemukan benang merah, yaitu bahwa kasih dan kebaikan Allah itu sesungguhnya tiada batasnya. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Dia senantiasa memberi yang terbaik dan berkelimpahan kepada orang yang lapar, kepada mereka yang berkekurangan. Dalam bacaan pertama hari Minggu ini, Nabi Elisa memberi makan 100 orang melalui mujizat penggandaan roti. Dan ternyata masih banyak sisanya sesuai dengan sabda Tuhan. Santapan ini berasal dari Allah, sumber segala kebaikan. Dalam bacaan Injil, saudara-saudari, mujizat yang sama dilakukan Yesus. Bahkan lebih besar lagi karena Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus sendiri yang mengambil inisiatif untuk memberi makan orang banyak, bukan murid-muridnya. Semua orang makan sampai kenyang, dan luar biasanya 12 bakul tersisa. Sungguh, dari yang sedikit 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan dan masih tersisa 12 bakul.
Mujizat penggandaan roti oleh Yesus mengandung arti yang sangat dalam. Yesus sungguh mengetahui kebutuhan manusia, kebutuhan umatnya yang kelaparan dan kekurangan. Bukan saja makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Dia begitu peduli dan karenanya dia sendiri memberikan dirinya menjadi santapan bagi manusia. Dialah roti hidup. Dia menginginkan agar semua umat boleh merasa kenyang dan diselamatkan. Karena itu ia meminta kepada murid-muridnya mengumpulkan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Dengan demikian Yesus mau menyatakan diri sebagai nabi zaman akhir yang akan datang, yang jauh lebih besar daripada Elisa dan Musa. Nabi yang memberikan roti kepada umat Allah. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh memberi lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan dalam hidup. Jika kita boleh bertanya, adakah sesuatu yang kita butuhkan yang tidak kita terima dari Tuhan? Bukankah sebagian besar kita mendapatkan lebih daripada kurang? Dari manakah keluarga kita, pekerjaan kita, makanan, kesehatan jasmani rohani, masa depan kita? Lebih lagi, dari manakah nafas yang kita hirup? Bukankah itu dari Tuhan? Dari manakah tiap hari baru kita sambut, kita syukuri, kita beraktivitas? Bukankah semuanya itu dari Tuhan? Tuhan Yesus, Tuhan sungguh telah menyalurkan rahmat dan berkat kepada kita secara cuma-cuma. Kita diminta, kita dipanggil untuk menyalurkan berkat dan rahmat yang telah kita terima dari Tuhan. Seperti air yang mengalir dan memberi kehidupan bagi siapa saja yang dialirinya. Demikian juga kita dipanggil menjadi sumber kehidupan bagi orang lain yang berkekurangan dengan memanfaatkan, dengan membagi-bagikan 5 roti 2 ikan yang ada pada kita masing-masing, yang kita punyai. Kita memberi dari kekurangan. Daripada membeli makanan secara berlebihan, mengkonsumsi secara berlebihan, apalagi sampai membuang-buangnya karena tidak bisa menghabiskannya. Kita diajak untuk mempunyai kepedulian, bela rasa bagi yang lapar dan rela memberi bagi mereka. Dengan memberi, kita tidak berkekurangan, kita justru semakin diperkaya. Saudara-saudari, umat beriman terkasih. Seringkali orang berpikir atau bahkan berkata bahwa dia sendiri saja masih mempunyai banyak kekurangan. Dia masih punya banyak kebutuhan, sehingga tidak bisa membantu orang lain. Dia hanya akan membantu, dia hanya akan berbagi kalau dia sudah berkecukupan atau berkelebihan. Maka dapat dipastikan bahwa orang semacam ini tidak akan pernah memberi. Mengapa? Karena manusia selalu punya kecenderungan untuk merasa tidak puas dengan apa yang didapat, karena itu selalu merasa kekurangan. Padahal hanya dengan memberi sesuatu, orang bisa menyadari bahwa sebenarnya dia memiliki kelebihan dan bukan kekurangan. Hanya mereka yang mampu memberi yang dapat dikatakan sungguh mempunyai. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Nabi Elisa dan Yesus hanya memiliki sedikit, menemukan sedikit, tapi mereka ingin memberi, membagi-bagikan yang sedikit itu bagi orang lain. Bagi mereka tidak penting berapa jumlahnya, karena yang terpenting adalah hati yang mau berbagi dengan tulus, hati yang mau berbela rasa. Yang sedikit itu membuahkan hasil yang besar.
dengan memberi, mereka tidak menjadi kekurangan, tapi justru semakin diperkaya. Karena itu, benarlah kata bijak ini, saudara-saudari, hidup menjadi kaya dengan menerima, tetapi hati menjadi kaya dengan memberi. Saudari-saudara, berilah mereka makan juga menjadi ajakan Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Hal ini menjadi sangat penting karena kita semua merupakan satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita adalah satu, maka pantaslah kita saling menunjukkan kasih dengan saling membantu. Kekurangan saudara menjadi kekurangan kita, karena kita adalah satu tubuh. Jika satu anggota tubuh menderita, maka kita semua, seluruh tubuh turut menderita. Satu anggota tubuh lapar, semua turut lapar. Dengan saling membantu, dengan membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan yang kita punyai, kita akan merasakan apa artinya berbahagia karena memberi. Kita akan merasakan kebahagiaan yang membawa keselamatan bagi kita semua. Saudari-saudara, buatlah hidup ini selalu menjadi berkat melalui 5 roti, 2 ikan yang ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, melalui mujizat 5 roti 2 ikan, Engkau mengajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu memikirkan orang lain, yang selalu ingin berbagi berbelah rasa. Melalui 5 roti 2 ikan yang kami punyai masing-masing. Kuatkanlah kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang berbela rasa. Semoga dengan demikian kami boleh berjalan bersama, menikmati keselamatan yang sama daripada-Mu. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.